Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami dari kelompok 15 yang beranggotakan Said Rehan Mulakela dan saya sendiri yang bernama Dani Abzar Ahmad, dan kami berdua dari kelas IF 4501. Karena kami adalah kelompok 15, kami akan melakukan investigasi kepada kasus salah satu PSC yaitu Bank BSI. Untuk pengenalan, investigasi ini akan diautorized eh, oleh dosen kami yaitu Bapak Satria Akbar Mugitama, dan kami sebagai investigator yaitu saya Said Rehan Mulahela dan saya Dani Abzar Ahmad. Kemudian untuk investigasi waktu investigasinya dimulai pada tanggal 2 Oktober tahun 2023, dan kemudian untuk investigasi ini yaitu sesuai dengan pasal atau undang-undang yang berlaku di Indonesia, yaitu pada pasal 28C Permen Kominfo nomor 20 tahun 2016 yang berisi setiap penyelenggara sistem elektronik atau PSE wajib memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi jika terjadi kegagalan perlindungan rahasia data pribadi dalam sistem elektronik yang dikelolanya. Kemudian masuk ke subbab selanjutnya yaitu tentang latar belakang dari investigasi kami tentang Bank BSI. Bank BSI baru-baru ini menjadi korban serangan cyber pada tanggal 8 sampai 11 Mei 2023 yang menyebabkan kebocoran data nasabah, termasuk informasi pribadi dan finansial. Serangan ini tidak hanya membahayakan reputasi bank, tetapi juga melanggar Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. Oleh karena itu, penyelidikan ini sangat penting untuk mengetahui sejauh mana dampak dari serangan tersebut dan bagaimana mencegah insiden serupa di masa depan. Kemudian untuk ruang lingkup dari investigasi kami, yang pertama yaitu analisis kerentanan atau vulnerability dari semua aset teknologi informasi yang diidentifikasi, kemudian identifikasi ancaman yang memungkinkan terhadap aset-aset, kemudian yang ketiga yaitu penilaian risiko dari kombinasi antara kerentanan atau vulnerability dan ancaman, kemudian yang keempat yaitu rekomendasi untuk langkah-langkah mitigasi dan perbaikan. Penyelidikan ini berfokus pada aset-aset yang paling kritikal yaitu data pribadi nasabah, database server, aplikasi, BSI, akses internet, sistem TI, sistem admin, dan dana nasabah. Kemudian untuk penjelasan selanjutnya yaitu memasuk ke eh, bab kedua yaitu tentang proses investigasi. Proses investigasi dimulai dari kami menghimpun data-data mengenai kebocoran informasi pribadi pada sistem Bank BSI. Kemudian terdapat beberapa faktor atau pemicu yang menyebabkan data dicuri dari sistem tersebut. Pemberitahuan pelanggaran yang diinisiasi oleh Bank BSI, serta rilis pers yang telah dikeluarkan oleh institusi tersebut. Selain itu, kami juga telah menyusun serangkaian tabel untuk mengevaluasi potensi kerugian dan memprediksi isu-isu yang mungkin akan muncul di masa yang mendatang. Kemudian untuk data yang dikolek yaitu pertama, data didapatkan dari pernyataan dari Lockbit kepada Bank BSI yang disampaikan melalui website yang dibentuk oleh Lockbit, dan pada website tersebut pihak Lockbit membocorkan atau membeberkan semua data yang telah mereka ambil dari Bank BSI. Kemudian yang kedua itu pemberitahuan dari Bank BSI mengenai kendala sistem yang disampaikan kepada pengguna melalui Instagram BSI. Kemudian yang ketiga yaitu unggahan di media sosial mengenai pemulihan layanan oleh Bank BSI. Kemudian yang terakhir yaitu laporan keuangan Bank BSI pasca insiden yang menunjukkan dampak finansial dan kebocoran data. Kemudian subbab yang selanjutnya itu tentang data yang tidak terambil atau tidak didapatkan, yaitu data dari sistem keamanan pihak ketiga yang mungkin terlibat dalam keamanan Bank BSI namun tidak memberikan akses. Kemudian yaitu informasi dari kelompok peretas termasuk teknik yang digunakan dan data yang diakses yang belum bisa diidentifikasi. Kemudian yang ketiga yaitu bukti mail pemberitahuan kepada nasabah bahwa telah terjadi kegagalan penjagaan data pribadi. Untuk sabab yang selanjutnya yaitu apakah kelompok kita melakukan interview kepada salah seorang yang berkaitan dengan masalah ini. eh, Kelompok kami tidak melakukan interview kepada seseorang yang terlibat dalam kasus peretasan Bank BSI ini.
Kemudian untuk sabab selanjutnya yaitu tentang statement dari Bank BSI ke publik, yaitu yang pertama dari Direktur Utama Bank BSI yang bernama Heri Gunardi yang menyatakan bahwa ada temuan serangan cyber yang menyebabkan gangguan pada seluruh layanan BSI. Kemudian datang juga dari Corporate Sekretari BSI yang bernama Bapak Gunawan, yang mana beliau mengatakan bahwa data dan dana nasabah aman dan menyatakan bahwa BSI telah bekerja sama dengan pihak-pihak terkait. Kemudian untuk pernyataan yang ketiga atau statement yang ketiga yaitu Bank BSI telah mengeluarkan press release atau pernyataan publik mengenai insiden ini, menyampaikan permohonan maaf dan menegaskan komitmennya untuk meningkatkan keamanan informasi. Bank BSI ini juga telah memberitahukan kepada OJK atau Otoritas Jasa Keuangan dan sedang berkoordinasi dengan pihak berwenang lainnya untuk investigasi lebih lanjut. Selain itu, bank telah memberitahu pada pelanggan atau nasabah tentang pelanggaran data dan langkah-langkah yang diambil untuk memitigasi risiko di masa depan. Kemudian untuk bab selanjutnya, yaitu tentang apa yang didapatkan dari investigasi. Yang pertama, yaitu rangkuman dari yang telah ditulis dari investigasi melalui digital. Yang pertama yaitu tentang pemberitahuan kendala layanan BSI pada tanggal 8 hingga 11 Mei 2023. Dokumen ini berisi informasi dari Bank BSI yang mengatakan bahwa mereka sedang melakukan maintenance system. Bukti ini tidak mendukung temuan kami bahwa ada serangan dari Lockbit karena BSI hanya menyebutkan maintenance system sebagai alasan kendala layanan. Namun, ini membuka pertanyaan apakah maintenance tersebut benar-benar hanya pemeliharaan rutin atau upaya penutupan dari pihak BSI mengenai adanya masalah keamanan yang lebih serius. Kemudian untuk pernyataan yang kedua yaitu pernyataan itu datang dari Lockbit, di mana dokumen ini adalah pernyataan dari kelompok hacker bernama Lockbit yang mengklaim telah berhasil melakukan data breaching terhadap BSI. Ini sangat mendukung temuan kami bahwa ada kegagalan keamanan serius yang terjadi pada sistem Bank BSI. Pernyataan ini berlangsung sehari setelah layanan BSI kembali normal, mempertegas dugaan bahwa kendala layanan sebelumnya mungkin terkait dengan upaya BSI untuk mengatasi serangan ini. Kemudian untuk summary of witness evidence yaitu tentang pengumpulan bukti-bukti melalui saksi, karena kami tidak melakukan pengumpulan bukti melalui wawancara, maka kami tidak melakukan pengumpulan bukti melalui salah satu saksi. Kemudian fakta yang terjadi atau fakta yang ada pada investigasi yaitu bahwa adanya kendala sistem di Bank BSI pada tanggal 8 sampai 11 Mei 2023. Kemudian fakta yang kedua yaitu pernyataan dari kelompok hacker Lockbit yang mengklaim telah berhasil melakukan data breaching terhadap Bank BSI yang dilakukan sehari setelah layanan BSI kembali normal. Kemudian fakta yang tidak diungkap yaitu tentang belum ada informasi pasti apakah data yang didapatkan oleh Lockbit ini benar-benar telah dijual di pasar gelap atau digunakan untuk tujuan lain. Tidak. Yang kedua juga pernyataan tidak ada konfirmasi dari pihak BSI terkait sejauh mana data nasabah terkena dampak dari kejadian ini. Kemudian yang ketiga yaitu belum adanya keterangan resmi mengenai apakah maintenance system yang diinformasikan oleh BSI sebelumnya adalah upaya untuk menutupinya adanya masalah keamanan yang lebih serius. Kemudian untuk bagian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Said Rehan Mulahela. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang analisa risiko dari kasus yang telah terjadi. Yang pertama kita melihat dari aset yang terdampak. Ada 7 aset yang kami cek, yaitu yang pertama data pribadi nasabah, kedua database server, ketiga aplikasi BSI itu sendiri, keempat akses internet, kelima sistem TI, keenam sistem admin, dan ketujuh dana nasabah. Bisa terlihat di sini kami memberikan kolom confidentiality, integrity, dan availability, kemudian dampak kehilangan dari aset tersebut dan level dampak yang terdapat dari kumpulan aspek-aspek tersebut. Justifikasi concern dari aset yang sudah diidentifikasi yang pertama adalah data nasabah, di mana data nasabah merupakan salah satu aset paling penting bagi Bank BSI yang perlu dilindungi. Serangan ransomware yang dapat mengenkripsi data berharga milik nasabah dan meminta uang tebusan untuk membukanya. Hilangnya data nasabah akan menyebabkan kerugian finansial yang signifikan
dan merusak reputasi Bank BSI karena pengguna tidak akan percaya lagi untuk percaya data pribadi miliknya. Atas hal tersebut, aset paling berharga ini memiliki level keseluruhan 3. Yang kedua adalah database server, di mana pembobolan terhadap database server ini memiliki dampak cukup tinggi karena jika terjadi pembobolan server, nasabah tidak akan percaya pada pemilik aset. Dikarenakan data yang tersimpan pada database ini tidak terjaga kebenaran dan hak akses yang tidak terbongkar, maka nilai integrity dan availability sebesar 3, sekaligus impact akibat ketidakpercayaan nasabah pada Bank BSI tersebut. Kemudian yang ketiga, aplikasi BSI, di mana aplikasi ini adalah gerbang utama antara nasabah dan layanan bank. Jika aplikasi ini rentan atau terkena serangan, maka seluruh transaksi keuangan bisa terganggu, terutama jika menggunakan mobile banking. Oleh karena itu, integritas dan availability aplikasi ini akan sangat penting untuk dipertahankan pada level 3. Kegagalan pada aplikasi ini akan berdampak besar juga pada reputasi bank dan kepercayaan nasabah kepada Bank BSI. Keempat adalah akses internet, di mana meskipun mungkin tidak mengandung informasi yang sensitif, akses internet ini cukup kritikal karena akses internet ini menjadi pintu masuk bagi serangan siber. Oleh karena itu, availability penting untuk diberi level 3. Namun tingkat confidentiality-nya tidak sekritikal itu sehingga diberi level 2. Sistem TI. Sistem TI adalah tulang punggung dari operasi sehari-hari bank, di mana tanpa sistem TI yang efisien dan aman, bank akan kesulitan untuk melakukan transaksi atau bahkan operasi dasar. Meskipun integritas dan confidentiality diberi level 0, ketersediaannya masih penting, oleh karena itu diberi level 2. Yang keenam adalah sistem admin, di mana sistem ini digunakan oleh personel IT untuk memonitor dan mengelola semua aset IT lainnya. Jika sistem ini kompromi, maka semua aset lainnya juga berpotensi terancam. Oleh karena itu, availability-nya penting dan diberi level 2. Terakhir, dana nasabah. Bisa dibilang dana nasabah ini adalah aset paling kritikal setelah data pribadi nasabah. Jadi meskipun tidak ada aspek confidentiality, integrity, dan availability, namun jika dana nasabah ini hilang atau dicuri, bank akan menghadapi risiko hukum yang serius. Belum lagi kerugian reputasi yang sangat besar. Oleh karena itu, aset ini diberi level 3 untuk kerugian dan dampak yang sangat besar. Next. Dari data tersebut, kami menghimpun list vulnerability yang terjadi. Yang pertama adalah SQL injection, di mana dari SQL injection ini aset yang akan disasar adalah database server. Secara singkat, teknik serangan ini akan mengeksploitasi celah keamanan pada query SQL yang akan memungkinkan akses tidak sah. Level kelemahan pada akses ini adalah 3, mengingat juga database server adalah salah satu aset yang paling berharga. Yang kedua adalah phishing, di mana phishing ini akan menarget data pribadi nasabah. Serangan ini akan menipu nasabah untuk mengumpat informasi pribadi melalui email atau situs web palsu. Di sini level kelemahan atau level vulnerability-nya adalah 3. Ketiga adalah ransomware, di mana ransomware ini akan menarget sistem TI, di mana ransomware ini akan bekerja dengan cara malware yang akan mengenkripsi data pada sistem. Dan untuk membuka enkripsi data tersebut, biasanya pihak yang memberikan ransomware ini akan meminta tebusan untuk buka kunci ransomware tersebut. Level kelemahan dari sistem ini adalah 2 sesuai dengan dampak dari aset sistem TI. Kemudian ketiga adalah sistem brute force vulnerability attack yang menarget aplikasi BSI, di mana metode ini akan mencoba berbagai kombinasi kata sandi hingga mendapatkan kata yang benar. Artinya di sini dengan metode brute force ini aplikasi BSI akan diketahui kata sandinya hingga aplikasi ini tidak aman lagi. Dan di sini vulnerability dari akses aplikasi BSI ini akan di tingkat 2. Kemudian akses internet, di mana akses internet ini bisa diserang melalui sistem DDoS, di mana DDoS ini adalah sebuah serangan yang akan membanjiri sistem dengan lalu lintas web, sehingga akses internet akan sulit diakses. Di sini level vulnerability dari DDoS ini adalah 2. Kemudian adalah privilege escalation, yang ini akan menarget sistem admin, di mana eksploitasi celah keamanan untuk mendapatkan hak akses yang lebih tinggi pada sistem. Di sini privilege escalation ini akan menarget secara personal kepada sistem admin. Artinya di sini saat seseorang mendapat sistem admin, maka otomatis dia akan mendapatkan eksploitasi karena dia bisa mendapat hak akses yang lebih kepada sistem. Sistem vulnerability masih satu dikarenakan sistem admin ini sendiri walaupun menjadi gerbang akses utama, namun di sini jika sistem admin kena hack, sebenarnya sistem-sistem lain itu masih bisa untuk diamankan. Kemudian yang ketujuh adalah social engineering. Di sini pada dana nasabah. Di sini dana nasabah itu bisa terancam dengan menggunakan sistem social engineering, di mana untuk memanipulasi individu untuk mengungkapkan informasi keuangan atau kredensial akses, di mana akses ini cukup tinggi, vulnerability-nya itu 3, dikarenakan seperti yang kita ketahui,
link paling lemah dalam suatu keamanan sistem itu adalah manusia itu sendiri. Artinya di sini manusia itu sendiri dengan menggunakan teknik social engineering ini seorang hacker itu bisa meretas manipulasi individu dan akhirnya bisa mengungkap individu tersebut akhirnya mengungkapkan informasi keuangan yang cukup signifikan atau penting. Nah, list threat dari vulnerability yang ada tersebut yang pertama adalah data theft, di mana data theft ini bisa dilakukan hacker grup A yang biasanya itu motivasi penyerangannya itu adalah keuangan. Di sini kapabilitas hacker grup A ini biasanya 3. Yang dicari asal targetnya adalah data pribadi nasabah. Yang biasanya metode yang dilakukan itu phishing. Frekuensi percobaan yang dilakukan biasanya sering ya 3, dikarenakan phishing ini mungkin kadang memerlukan percobaan yang cukup banyak hingga target terkena dari jebakan phishing ini. Yang kedua adalah sistem intrusion. Ini biasa dilakukan hacker grup B yang penyerangannya ini untuk mendapatkan informasi dari Bank BSI. Ini kapabilitas dari hacker grup B ini adalah 2 dan biasanya aset yang dicari adalah database server. Metode yang digunakan adalah SQL injection dan frekuensi percobaannya adalah 2. Tiga adalah financial fraud. Ini dilakukan biasanya oleh insider atau orang-orang di dalam BSI ini sendiri yang jika mereka berhasil masuk ke sistem BSI, di mana ini biasanya menyerang motivasinya juga keuangan dan di sini kapabilitasnya adalah 2. Di sini ada targetnya adalah dana nasabah yang biasanya masuk ke bank BSI yang biasanya metode yang digunakan ini social engineering. Di sini frekuensi percobaannya biasanya 1 kali karena di sini insider tidak perlu melakukan banyak percobaan jika memang sudah mendapatkan akses ke dana nasabah. Dan service disruption bisa dilakukan oleh aktivis. Di sini dilakukan secara motivasinya itu politik sosial dan kapabilitasnya 1. Karena di sini serangan yang dilakukan itu tidak secanggih yang dilakukan sebelumnya. Di sini target utamanya adalah aplikasi BSI, di mana apa namanya metode yang digunakan adalah DDoS dan frekuensi percobaannya adalah 2 atau sedang. Kemudian yang kelima adalah akun hijacking yang dilakukan biasanya oleh hacker grup C, di mana motivasinya biasanya untuk mendapatkan akses atau kontrol. Di sini probabilitas dari hacker grup C ini antara 2 dan 1, di mana biasanya mereka ingin mendapat sistem admin melalui metode brute force, sehingga tentu saja frekuensi percobaannya banyak, yaitu 3, karena metode brute force ini memang terkenal dengan frekuensi percobaannya yang biasanya banyak. Kemudian yang keenam data manipulation, di mana biasanya ini mungkin motivasinya seperti kompetitor, di mana motivasi penyerang ini biasanya untuk sabotase atau kompetisi. Di sini kapabilitas penyerang adalah 1 dan biasanya diserang adalah sistem TI menggunakan metode ransomware. Kemudian yang terakhir adalah espionage atau mata-mata. Di sini biasanya yang melakukannya adalah pihak government atau pemerintah itu sendiri yang biasanya itu motivasinya itu untuk intelijen, untuk mengetahui data dari BSI itu sendiri. Di sini kapabilitas serang posisinya 3 dan yang mereka cari adalah akses internet. Biasanya metode yang digunakan adalah DDoS untuk membanjiri server sehingga tidak bisa digunakan dan di sini frekuensi percobaannya tidak sering, yaitu 1. Next. Nah, berdasarkan list vulnerability atau kelemahan dan list threat yang sudah dijelaskan sebelumnya, berikut adalah hasil analisa risiko secara menyeluruh. Bisa dilihat pada tabel-tabel berikut, mulai dari aset target, kelemahan yang digunakan, ancaman yang digunakan, pelaku, level kelemahan, level ancaman, mulai risk score yang merupakan hasil kali dari level kelemahan dan level ancaman, dan mitigasi apa yang bisa dilakukan secara singkat untuk memperbaiki risiko yang mungkin terjadi. Bisa next. Nah, kemudian untuk security mitigation dari aplikasi BSI ini, dari hasil analisa tadi itu, di sini untuk menjaga kegagalan perlindungan data di masa depan, perlu meningkatkan keamanan data dengan enkripsi, memperkuat infrastruktur dengan firewall dan segmentasi jaringan. Kemudian kita juga perlu mengetatkan manajemen akses dengan MFA, peran berbasis akses, serta tingkatkan monitoring real-time dan audit keamanan, serta optimalkan respon dan pemulihan data dalam situasi darurat. Next. Kemudian
Refleksi dari proses investigasi tadi adalah di mana proses investigasi ini telah mengungkap beberapa masalah kritis yang mempengaruhi keamanan data dan reputasi BSI, di mana tidak hanya masalah teknis, tapi juga masalah komunikasi dan manajemen risiko yang perlu diperhatikan. Sebagai sebuah perusahaan yang dimiliki oleh negara, Bank BSI wajib untuk menjaga dan sungguh-sungguh keamanan data penggunanya. Kegagalan dalam menjaga keamanan data seperti insiden sebelumnya tidak hanya menimbulkan keraguan terhadap Bank BSI, tapi juga mengancam reputasi negara secara keseluruhan. Application finding yang ditemukan adalah yang pertama, kredibilitas dan kepercayaan, di mana kejadian ini bisa berpotensi merusak kepercayaan nasabah dan stakeholder yang dapat berdampak pada bisnis BSI dalam jangka panjang. Kemudian risiko hukum. Kejadian ini dapat mengekspos BSI ke risiko hukum, terutama jika terbukti bahwa ada kelalaian dalam melindungi data nasabah secara disengaja maupun tidak sengaja. Kemudian yang terakhir, masyarakat perlu meragukan BUMN dari kinerjanya. Informasi relevan lainnya adalah hingga saat ini ternyata BSI itu terus menjaga kebijakan tidak transparan mereka tentang insiden ini dan secara konsisten masih menolak bahwa data mereka memang telah mengalami pelanggaran oleh Lockbit. Kemudian terakhir adalah konklusi atau kesimpulan yang akan disampaikan oleh saudara Dani Abizar. Untuk kesimpulan dari investigasi mengenai salah satu PSI atau Bank BSI, yang pertama yaitu implementasi multifactor authentication atau MFA, yaitu bertugas untuk meningkatkan keamanan akses sistem untuk mencegah unauthorized akses. Kemudian yang kedua yaitu monitoring real time, penggunaan alat pemantauan keamanan yang dapat mendeteksi ancaman secara real time. Kemudian melakukan cyber security training, yaitu melatih semua karyawan terkait risiko keamanan cyber dan tindakan preventif yang perlu diambil. Kemudian yang keempat yaitu respon insiden plan, yaitu membuat atau merevisi rencana tanggap darurat untuk insiden keamanan cyber. Kemudian yang ketiga, yang kelima yaitu regular security audit, yaitu melakukan audit keamanan secara berkala untuk mendeteksi potensi risiko yang ada. Kemudian untuk detail dari recommendation itu yaitu kurang lebih dia berisi seperti conclusion yang ada di atas. Akan tapi pada hal ini yaitu dijelaskan secara detail pada bagian-bagian seperti implementasi penggunaan MFA, kemudian cara untuk monitoring real time-nya, kemudian melakukan cyber security training kepada semua karyawan atau petugas dalam Bank BSI, kemudian yaitu membuat plan bahwa ketika insiden itu terjadi dan harus merespon dengan cepat. Kemudian juga harus rutin melakukan audit security pada keamanan PSE Bank BSI ini. Semua rekomendasi ini dirancang untuk memitigasi risiko dan memperkuat postur keamanan Bank BSI. Mereka mencakup berbagai aspek mulai dari kontrol akses teknis hingga kebijakan organisasional dan kesadaran individu. Berikut tadi yang telah kami sampaikan yaitu mengenai bagaimana investigasi, latar belakang, dan segala hal yang berkaitan tentang security pada salah satu PSE yaitu Bank BSI. Seperti kita dari awal mengenai tentang pengenalan tentang Bank BSI, kemudian proses investigasi yang dilakukan, kemudian temuan dari investigasi yang telah dilakukan, dan kemudian yang selanjutnya yaitu pada bagian conclusion atau kesimpulan yang didapatkan dari proses-proses yang telah kami lakukan tadi. Pada bagian ini kami sebagai investigator, yaitu saya Trihan Mulahila, kemudian saya Dani Abizar Ahmad, dan melakukan investigasi terakhir pada tanggal 16 Oktober 2023 dan dibantu oleh beberapa dokumen yang mendukung bukti nyata bahwa PSE Bank BSI ini telah terkena sebuah ransomware atau hacker dari salah satu kelompok bernama Lockbit. Pada bagian ini juga terlihat bahwa Lockbit telah merilis apa saja data atau file-file yang mungkin sudah mereka dapatkan dari Bank BSI, seperti database, finansial, dan dokumen, dan lain-lain, password, dan segala bentuk data dari nasabah. Kemudian juga berikut ini yaitu penyampaian rilis dari Bank BSI yang dilontarkan oleh atau diucapkan oleh salah satu dirut Bank BSI, yang mana intinya mereka memohon maaf dan sedang berusaha untuk memulihkan layanan Bank BSI seperti semula. Kemudian ini adalah pembagian job desk dari kelompok kami, yaitu saya Trihan Mulahila sebesar 50% dan Dani Abizar Ahmad
sebesar 50%. Dan untuk link video nanti kita akan menyusul. Dan sekian dari kelompok kami, kelompok 15 yang telah melakukan investigasi kepada salah satu PSI yaitu Bank BSI. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.